Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita dapat berjumpa dengan saudara di hari ini. Kiranya hati saudara saat ini sedang dipenuhi oleh pengharapan untuk sesuatu yang sedang saudara perjuangkan, yang saudara nantikan, yang saudara usahakan, meskipun mungkin tengah sulit atau seperti tidak ada harapan, dan juga hati saudara dipenuhi oleh sukacita meskipun situasi saudara mungkin sedang ada dalam kekalutan, kebimbangan, putus asa, kekecewaan, kesedihan. Nah, firman Tuhan dalam surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, Engkau melimpahi kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga secara sangat sederhana kami dapat menyadari penyertaan-Mu, peka terhadap kasih dan sayang-Mu, dan sanggup melihat kuasa-Mu di situasi hidup yang sedang kami jalani hari ini. Terpujilah Engkau Allah kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita di kesempatan ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 dan ayat 14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tema perenungan ini adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah statement Yesus yang keempat dari 7 statement tentang dirinya secara langsung. Gembala yang baik juga adalah tema yang sangat terkenal, tema yang berisi nasihat, motivasi yang sangat menyejukkan tentang Yesus Kristus. Gembala yang baik juga kita kenal di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh sang pemazmur yaitu Raja Daud pada Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di kesempatan ini saya ingin membagi bagi kita bagaimana gembala yang baik secara sederhana. Saya meminjam satu ilustrasi dari Lembaga Penginjilan Anak Evangelical Explosion tentang pengorbanan, keadilan, dan cinta. Seorang jenderal bernama Syamila memimpin kelompok yang berjuang melawan pemerintahan yang tidak adil, pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang serakah. Jenderal Syamila mempunyai pengikut dan dalam kelompok mereka ada peraturan-peraturan yang mereka tentukan. 2 peraturan yang sangat penting adalah peraturan untuk menjaga persediaan amunisi senjata dan yang kedua adalah persediaan makanan. Dalam perjalanan mereka terjadi kekurangan bahan makanan. Lalu jenderal memerintahkan untuk mereka memeriksa ternyata mengapa terjadi kekurangan bahan makanan, dan ternyata kekurangan bahan makanan terjadi dengan sangat cepat karena ada yang mencuri. Sang jenderal sangat marah. Lalu ia memerintahkan supaya pencuri segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan peraturan mereka yang melanggar kedua aturan ini harus dihukum cambuk. Nah, setelah perintah dikeluarkan, lalu mereka mencari dan pencuri tertangkap. Dan ternyata pencuri itu adalah ibu sang jenderal. Apa yang harus dibuat oleh sang jenderal dalam keadaan ini? Pada malam hari, semua orang yang mengikutnya mulai ramai. Dan terjadilah perpecahan di antara mereka. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang menuntut keadilan. Siapapun dia harus tetap dihukum sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan dan sesuai dengan visi dari kelompok ini, yaitu menuntut
keadilan. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang mempertahankan kasih. Jika sang jenderal tetap menghukum, maka bagi mereka ia tidak memiliki kasih kepada ibunya. Tetapi kalau ia tetap menghukum, maka ia adalah orang yang tidak memiliki kasih. Di situasi yang penuh dengan dilema, menjelang pagi hari, sang jenderal tentu saja tidak menjadi tenang. Karena di satu sisi, ia harus menegakkan keadilan. Sedangkan di sisi yang lain, ia juga harus menunjukkan kasih kepada sang ibu. Menjelang pagi hari, saat eksekusi hukuman telah dipersiapkan, semua orang berkumpul dan sang pencuri diikat pada tiang di tengah-tengah mereka untuk siap menerima hukuman cambukan. Sang jenderal yang adalah anak dari ibu sang pencuri itu duduk di atas kursi kebesarannya. Lalu sang jenderal berkata, memang bukan aku yang bersalah, tetapi demi cinta saya pada mama saya dan demi keadilan, maka hukum harus ditegakkan. Cambuklah saya. Sambil memeluk mamanya, sang jenderal dicambuk hingga pingsan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini cerita yang sangat sederhana tentang keadilan tetap berlangsung supaya hukum tetap ditegakkan. Tetapi mereka yang bersalah itu tentu tidak sanggup menerima murka dan kekerasan hukuman yang luar biasa. Hukumannya adalah kematian kekal. Bayangkan sang mama yang telah lanjut usia, dengan menerima 5 cambukan saja, ia pasti akan pingsan. Apalagi 10 tentu ia akan mati. Namun sang jenderal menunjukkan kebesarannya. Ia tetap menjalankan hukuman, tapi bukan mamanya yang menerima. Dalam kasih dan cintanya, ia merelakan dirinya untuk menerima hukuman, meskipun ia tidak bersalah, supaya sang ibu bebas dari hukuman dan menerima cinta dari kekasih sang anaknya. Nats kita pada ayat yang ke-11 dari Injil Yohanes pasal 10 berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus Kristus sang gembala telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kematiannya, penderitaannya adalah bukti bahwa ia adalah gembala yang baik. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perhatikan, ini statement pernyataan langsung dari Yesus sendiri tentang dirinya, bahwa ia adalah gembala yang baik. Dan statement ini, seperti semua statement, 7 statement yang lain, disampaikan oleh Yesus sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi. Ini disampaikan Yesus sebelum ia disalibkan dan dibunuh. Dan itulah bukti dari dirinya sebagai gembala yang mencintai domba-dombanya. Yesus juga bukan hanya berkata atau menyampaikan statement dari yang pertama sampai yang ketiga tentang akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu. Tetapi
Yesus sungguh-sungguh membuktikan seluruh pernyataannya itu. Dan tiba pada pernyataan yang keempat tentang gembala yang baik. Ia rela mati demi kasih dan keselamatan bagi domba-dombanya yang ia kasihi. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu bahwa Sang Gembala kita telah melakukan tugas-tugas gembala dengan baik. Sebagaimana dicatat pada kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 10 di ayat yang ke-4, Yesus berkata, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Pertanyaan yang sederhana untuk kita. Apakah saudara mendengarkan dan mengikuti suara Sang Gembala yang baik itu? Saudara, pergunakanlah kepekaan. Mintalah roh kepekaan. Supaya kita hati-hati terhadap para gembala hari ini. Sebab Yesus juga menyampaikan dalam bacaan Injil Yohanes pasal 10 ini. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Kita menemukan ada perbedaan antara Yesus dan sebagai gembala yang baik. Dan juga ada gembala-gembala upahan. Di ayat yang ke-12, Yesus memberi penjelasan. Seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, mereka meninggalkan domba-domba itu lalu lari sehingga serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus gembala yang baik tidak sedang hidup bersama-sama dengan kita secara fisik, secara langsung. Tetapi ada para gembala yang melanjutkan tugas dari Sang Gembala di dunia ini. Karena itu, mari kita peka supaya kita dapat dengan jelas melihat dan menemukan, mengenal dan mengerti mana gembala yang baik dan mana gembala upahan. Gembala upahan adalah gembala yang memikirkan diri mereka sendiri. Gembala yang tidak peduli dengan domba-dombanya. Karena ia hanya memikirkan upahnya. Mintalah roh kepekaan untuk mendengarkan suara Sang Gembala, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita sanggup untuk mengikut dia. Karena ia telah berkorban bagi kita yang dikasihinya. Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik selalu ada bagi saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah. Di tengah-tengah ganasnya kehidupan ini. Di tengah-tengah banyaknya kejahatan. Di tengah-tengah banyaknya hiruk pikuk kepentingan-kepentingan gembala upahan. Kami diingatkan tentang Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Kami bersyukur sebab kami percaya akan kematian-Mu adalah bukti bahwa Engkaulah gembala yang mengorbankan diri, nyawa bagi domba-domba. Mampukan kami untuk mendengarkan suara. Mampukan kami untuk mengikuti Engkau. Mampukan kami untuk mengenal Engkau sebagai gembala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin.